Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi semuanya, semoga sehat ya. Langsung saja kita akan membawakan manhwa baru yang berjudul I Dominate the Apocalypse Through Cultivation. Oke, langsung saja, tidak usah basa-basi, entar nasinya basi. Inilah ceritanya. Di sini Liu Sheng masuk ke dalam gate dan dia masuk dengan tenang. Kakinya pun tidak lupa masuk. Ternyata dia disambut oleh tengkorak-tengkorak yang berketelapak tadi. Dan juga ada biksu tengkorak yang menyapanya. Di sini ada 1000 tangan bayangan yang juga ikut datang menemuinya. Buddha 1000 tangan itu pun hadir di hadapannya. Inilah nampaknya kuil Buddhis terbesar di abad ini. Meskipun aku telah membaca novel-novel Buddha kuno itu sebelumnya, saya tetap belum punya gambaran yang jelas tentang isi novel-novel itu. Aku tak pernah membayangkan bahwa melihatnya dengan mata kelapakku sendiri aku lebih mengejutkan daripada apa yang kubayangkan, kata Liu. Nampaknya di sini gelang saktinya pun berkeluar. Apa yang akan terjadi? Keluarlah aura merah dari tangannya. Itu nampaknya ada bocil kawaii yang memanggilnya. Lui, ayo master, ikutlah denganku dan gantilah bajumu dulu. Pemimpin kamu akhirnya tiba. Xiao Xiang telah menunggu. Klan Tiandi diselamatkan, kata gadis kecil kawaii itu. Berapa banyak lagi rahasia aneh yang bisa disembunyikan gelang jet ini, kata Liu. Tunggu, apa yang baru saja kau sebut? Aku pemimpin? Hah? Aku ini pemimpin Master Clan. Ah, benar, sang pemimpin muda. Itu tidak tahu rinciannya dari dulu. Pada saat itu situasinya sangat membosankan, kata gadis kecil itu. Dari kata-kata gadis itu, aku mengetahui bahwa tempat ini adalah inti dari candi sekte Tiandi yang bersegel saat itu, lembah pemurnian abadi. Dan gadis yang menyebut dirinya Xiao Xian adalah roh dari formasi pelindung besar klan. Sebagian jiwa Xiao Xian tersegel dari gelang giok perak, dan jiwa utamanya tersegel bersama para murid dari lembah pemurnian abadi. Sekarang setelah saya datang, fragmen itu terungkap sudah. Pada masa keemasan kultivatu, si Sang Patrick menciptakan teknik budidaya ganda yang unik antara yang abadi dan setan, sehingga setan yang baik hati dapat berbudi bersama dengan mereka dan berjalan dengan jalan yang benar. Nampaknya di sini ada seorang kultivator hebat, itu adalah Master Tiandi. Xiao Xian juga menyebutkan bahwa pada akhir era itu energi setan melimpah di mana-mana, banyak serangan dan para penggemar setan kehilangan kendali karena kerusakan energi jahat. Wow, peperangan antara yang baik dan benar itu terserat dalam surat kalender kuno. Kelangsungan hidup makhluk manusia tergantung pada sebuah benang. Bahkan para pengguna biasa kehilangan kemampuannya untuk melawan. Pada saat krisis itu, semua tergantung pada pemimpin. Menurut Xiao Xiang, sang pemimpin hanya membutuhkan 2 teknik untuk mengubah situasi. Di sini, nampaknya pendiri klan menggunakan teknik terlarang, yaitu 1000 tangan Buddha. Di sinilah
Kekuatan asli sang pendiri dengan teknik Buddha ini melegenda kemana-mana. Jurusnya bahkan menakutkan, bisa menghancurkan bumi dengan sekali pukul. Teknik pertama adalah cahaya jalan yang benar, yang memusnahkan sebagian besar klan setan. Disinilah keagungan teknik itu tersirat di dalam gunungan kuno. Yang kedua adalah teknik yang mengerikan untuk melawan kejahatan dengan kejahatan, menyapu sisa-sisa setan yang memberontak, yaitu 1000 tengkorak menggila mengeluarkan racun potion. 5 setan besar memenuhi perintah dan menyebut semua setan kembali ke neraka, kata sang tetua agung. Hanya dengan 2 teknik ini, ia secara praktis memusnahkan seluruh gelombang pertama serangan iblis. Dan nampaknya itulah kekuatan sang pendiri agung. Tetapi beberapa kuat sang pemimpin dan tidak dapat menghadapi musuh yang jumlahnya ribuan banyaknya. Bagaimanapun kuatnya sang tetua agung, energinya ada batasnya, karena segitu banyaknya iblis yang menyerang daerah Kyandi. Pada kultivator yang rusak oleh energi setan dan binatang setan dalam gelombang yang tak berakhir, sangat mustahil untuk menghilangkan mereka semua dengan jurus itu. Sang pemimpin pun kewalahan, yang tak punya pilihan lain memilih untuk menutup harapan terakhirnya, yaitu lembah pemurnian abadi. Disinilah sang leader atau pemimpin mengorbankan jiwanya dan darahnya, vitalnya, untuk mengaktifkan formasi penyegel sektor tersebut. Semoga, berharap suatu saat ada orang yang membangkitkan mereka, dan candi besar dari sektor tersebut, lembah pemurnian abadi, tertutup di bawah tanah oleh formasi sang tetua, dan jiwa para murid terjaga, tertidur di dalamnya, menunggu untuk dibangkitkan. Disinilah titik di mana meskipun itu adalah keputusan yang berat, terpaksa ia lakukan. Setidaknya itu meninggalkan secerca harapan bagi klan, dan sang tetua menitipkan gelang suci terakhir Kyok kepada seseorang. Nenek moyang mereka dari tubuh asli sedang menjalani misteri di luar ketika suaminya semuanya menjadi dan tak berhasil kembali ke sektarian. Satu-satunya hal yang diterima adalah keputusan pengampunan yang dikeluarkan oleh pemimpin besar Tiandi. Meninjau kembali keagungan teknik kuno klan, memungkinkan para murid dari membuka lembah pemurnian abadi membutuhkan garis keturunan klan untuk bertahan hingga berencana atas segala cara. Itulah makna di balik gelang yang Kyok yang kupakai. Nampaknya nenek moyang dari tubuh asli adalah keturunan dari sang patriark. Kuharap ini adalah menjadi harapan terakhir, kata nenek moyang. Sekarang, setelah aku membangkitkan Xiaoshan, aku secara alamiah telah menjadi pemimpin klan, menggantikan tetua Tiandi. Hal berikutnya yang harus kulakukan hanyalah hal satu, mengumpulkan energi spiritual untuk menghidupkan kembali klan ini. Barulah lembah pemurnian abadi akan berfungsi dengan benar, dan aku akan dapat memulai jalur kultivasi gandaku antara yang dunia abadi dan dunia setan, yang meningkatkan kekuatanku di dunia apokalip, kata sang MC. Tapi mengumpulkan energi spiritual di dunia ini sangatlah mustahil. Beruntungnya reaksi gelang kolektor membawaku kepada tempat ini. Nampaknya
Sang MC punya dua gelang yang dimana berkaitan sama-sama lainnya, dan aku dapat menemukan keberuntungan sekte tersebut berkat gelang kolektor yang mendeteksi energi nuklir. Dengan demikian, energi nuklir dan energi spiritual mungkin dapat dipertukarkan. Mungkin inilah jalan ninjaku, kata sang MC. Jika aku berhasil membawa energi nuklir dari dunia pasca apokaliptik ke tempat ini, aku dapat menyediakan energi tak terbatas yang diperlukan untuk kelahiran klan. Dan berbicara tentang pengumpulan energi nuklir, inti nuklir dari dunia pasca apokalips adalah pilihan terbaik. Setelah perang nuklir, kontaminasi produktif yang parah menyebabkan banyak hewan berkembang menjadi binatang nuklir. Di dalam mereka, limbah nuklir mengempal menjadi inti nuklir. Jika aku bisa membawa inti nuklir ke dunia ini, itu akan ideal. Tetapi, akankah aku bisa kembali? Pemimpin, kamu baik-baik saja? Tanya siswi. Bukankah apa-apa hanya aku sudah lama tidak tidur? Aku sedikit lelah. Bisakah kamu membantuku menemukan tempat untuk beristirahat? Kata pemimpin. Liu, saya mengerti, pemimpin. Tolong ikuti aku, kata Shishu. Saat aku bubuk-bubuk manis, ingatlah untuk melindungi aku dengan baik, Shishu. Shishu siap akan laksanakan. Saat aku tiba di dunia ini, aku sangat tegang. Sekarang karena aku berada di lingkungan yang aman, aku tiba-tiba merasa santai dan berasa kepengen bobok-bobokan. Saat bangun, secara mengejutkan aku kembali ke dunia asalku. Bahkan gelang giok perak itu tetap pergi bersamaku. Wow, ini luar biasa. Dari ini aku menyimpulkan dua hal. Aku mungkin dapat menjelajahi ke dunia dengan tidur. Kedua, objek yang aku sentuh dengan tanganku mungkin akan pergi bersama ke dua dunia lain. Oke, gelang kolektor gelang jet keduanya jadi. Jika aku memegang inti nuklir, maka mungkin akan terbawa ke dunia lain juga. Bisa membawa mereka ke dunia kultivasi. Ini hal yang menarik, kata sang MC. Oh, tak butuh waktu yang lama. Dugaanku langsung terbukti. Benda ini bisa dipakai enggak, Shishu? Nampaknya sang MC mendekatkan batu inti nuklir kepada Shishu dan reaksinya sangat mengejutkan. Wow, aura spiritual di dalamnya kental banget, Master. Mirip kayak batu spirit. Ternyata benar dugaanku. Setiap kali aku bertidur dan menyentuh sesuatu dengan kedua tanganku ini, benda itu akan ikut bersamaku ke dunia kultivasi ini. Wow, baiklah. Dan core kristal ini memang bisa digunakan untuk mengisi ulang energi spiritual sekte batin sang MC. Dengan aura sebanyak ini seharusnya cukup buat mengaktifkan salah satu artefak terpenting sekte ini, Rebit Cauldron, kata Shen Shui. Oke, Rebit Cauldron, jangan-jangan itu buat apa, kata sang MC. Ayolah ikut aku ke aula. Nampaknya sudah sampai di aula reinkarnasi. Langit dan bumi dibalik yin dan yang disatukan. Dari kekosongan, Cauldron pun memanggil kehidupan, kata siswi. Di sini ada lingkaran besar dan dipanggillah tungku abadi, Rebit Cauldron. Terlihatlah tungku tua yang mempunyai kepala naga. Di sini Zhong Zhong Walah Rebit Cauldron sudah tersegel.
selama ribuan tahun. Begitu disuntik aura spiritual, artefak ini bisa aktif kembali. Waktu itu Zhongzong menyegel semua jiwa para murid di Eternal Soul Cathedral yang ada di aula ini. Setelah Rabbit Cauldron menciptakan tubuh baru untuk mereka, jiwa-jiwa itu bisa kembali hidup, kata Shisui. Nampaknya roh-roh sang murid dari sekte Tiandi ini masih tersegel di aula. Mereka semua punya kemampuan luar biasa loh, Master. Dengan bantuan mereka, kebangkitan sekte ini tinggal menunggu waktu saja. Oh, begitukah? Tunggu apa lagi, Shisui? Cepat aktifkan kembali Red Cauldron-nya. Oh, baik, siap. Aura yang kita punya sekarang cukup untuk mengaktifkan artefak ini dan membuat satu tubuh baru. Nampaknya di sini batu nuklirnya semua dimasukkan ke dalam tungku. Tungku pun berubah dari karatan buluk menjadi keemasan perlahan-lahan. Tapi siapa yang bakal dihidupkan dulu? Untuk tergantung keberuntunganmu, Zhong muda, kata sang Shisui. Oh, jadi ini kayak gacha. Menarik juga kalau nanti aku kumpulin banyak core kristal. Bisakah sekalian 10 kali cold draw? Kata sang MC. Tentu. Cemari di pembakaran dan dibakar batu spirit atau inti nuklir itu. Disinilah letak kedahsyatannya. Meskipun aku tidak mengerti maksud soal 10 kali draw, tapi aku satu hal yang harus aku kasih tahu dulu, Master. Oh, apa itu? Silakan ngomong aja. Waktu ritual ini, ada seekor punik yang keluar dari tungku. Zhongzong muda, tubuhku hampir selesai terbentuk. Bagaimana ini? Wow, nampaknya Phoenix itu terbang kemana kesana kesini. Hati-hati Zhongzhou, makhluk itu datang ke arah kita, kata Shisui. Baiklah. Makhluk itu mengangkat dari ketua MC kita. Cepet banget nih nempel di tempat gua, kata sang MC. Sang MC pun memegang kepala sang monster itu dan teriaklah ke monster itu pun berubah menjadi seorang makhluk. Nampaknya seperti seorang wanita yang berambut merah. Siapakah dia? Nampaknya kakinya pun sudah terlihat. Aduh, mulusnya. Wow, siapa kau? Kau kenapa tidak takut dengan Samdi True Flame di tubuhku? Kamu siapa? Nampaknya dia pun terkejut, wanita itu. Itu Silver Bracelet. Jangan-jangan kau masih enggan menyembah Zhong muda secara langsung, Dia adalah pemimpin klan kita. Selamat datang kembali lagi di dunia ini, kata MC. Tunggu dulu, bukankah Zhong dulu sudah mengorbankan seluruh kultivasinya hingga jiwanya lenyap sepenuhnya, kata wanita itu. Nampaknya dia belum mau tunduk dengan pemimpin klan. Namun jika bocah ini bisa menggunakan Silver Bracelet dan bahkan mengaktifkan Rabbit Cauldron untuk membentuk tubuh baruku, apakah jangan-jangan dia benar-benar reinkarnasi dari Zhang Zhao? Atau tidak boleh gegabah, harus aku selidiki dulu, kata wanita yang berboba luar biasa tobrutnya ini. Kalau menggunakanku apa ada? Kalian menggunakanku apa maksudnya? Tentu saja untuk mengajakmu bersama-sama membangkitkan kembali sekte ini dan mengembalikan kejayaan masa lalu, kata sang MC. Jika cuma urusan itu, aku sama sekali tidak tertarik, kata wanita tobrut itu.
Cerot, langsung saja digigit oleh Xiao Xiao. Oh begitu, tidak tertarik, tidak berguna, beraninya kurang ajar kepada Zhao Zhao. Kalau begitu, biar ku perlihatkan kesinuan sekali lagi. Minggir! Langsung ditonjok oleh wanita Tobrut itu. Salah dengan kebangkitan sekte, sialan dengan kejayaan masa lalu, sialan juga dengan Zhao Zhao. Sudah susah supaya payah aku bangkit kembali dan selamat dari era penculik kultivasi. Kali ini aku tak ingin dikekang siapapun. Nasibku kini kutuntunkan sendiri dengan tanganku, bukan dengan langit. Rasakan ini, Rasengan api. Langsung di sini banyak MC kita melembutkan dan menundukkan mangsanya dengan rantai sakti pengekang, dan wanita Tobrut ini terus terkekang dengan rantai sakti tersebut. Tampaknya dia tidak berkutik di sana. Itu Xiao Yong Soul Spirit Core milik Zhongzhu. Sejak kapan Zhongzhu muda mempelajari jurus itu? Kata Shesui. Hehehe, aku cuma menebak dan ternyata benar. Kau ini tak lebih daripada peliharaanku, kata sang MC. Saat pertama kali masuk Rabbit Hall, Silver Record di tanganku langsung bereaksi dan bergetar. Pada waktu yang sama, aku melihat banyak jiwa yang tersegel. Disinilah aku mulai mengerti, masing-masing rantai terhubung ke gelang itu melalui rantai besi spiritual. Jadi sang MC bisa mengendalikannya. Setelah itu, kau mulai menyelidiki asal-usul mereka satu persatu. Meskipun masih belum paham soal stem draw, apa satu hal penting yang harus kau ketahui, Zhao Zhao, kata Sheshu. Apa itu? Penyegelan jiwa ini adalah teknik rahasia dari kultivasi iblis. Biasanya hanya digunakan untuk menyegel jiwa makhluk iblis atau monster. Jadi semua murid yang disegel waktu itu mereka bukan manusia biasa. Bahkan beberapa adalah pengguna ras iblis, kata Sheshu. Dulu satu-satunya yang mereka takuti adalah Zhao. Jadi kau harus tetap waspada sama Zhao muda. Kata Sisiu. Nampaknya flashback ke masa lalu, di mana Zhao sang pemimpin dulu menyegel seluruh arwah-arwah di tangannya. Jika semua makhluk itu takut pada Zhao, pasti ada alat yang bisa mengendalikan mereka. Dan jika Silver, berarti gelang ini adalah alat penakluknya, kata sang MC. Lalu aku melihat satu rantai dari Eternal Soul Calder berpindah ke tubuh yang sedang terbentuk. Dan sejak itu keyakinanku pada dugaan ini makin kuat. Aku mencoba menarik sedikit gelang itu. Tak kusangka malah memicu kutukan aneh. Zhongzhou muda itu adalah Yin Yang Soul Bitter Course. Zhongzhou muda liar biasa. Murid kecil ini berarti bertanya, siapa namamu, wahai wanita Tobrut? Namaku Huayao. Awalnya aku roh api spiritual yang diciptakan dari semedi True Flame untuk membantu menempa senjata. Setelah 100 tahun kultivasi, aku berhasil menjelma menjadi wujud manusia. Kebetulan
Aku diterima masuk oleh Zheng Zhou sebelumnya. Oh Naruhodo, Naruhodo, kau hanya roh alat yang berevolusi. Gayamu seperti makhluk suci saja, melebih-lebihkan, dan kau malah songong di depanku. Kalau cuman berdiam di tubuh itu, mending kau masuk tunggu lagi untuk dibuat ulang. Sayang, korong kristalnya bukan? Jangan-jangan aku dulu adalah High Core di Immortal Artifact loh, dipakai untuk membuat jimat pil, dan sengaja spiritual besi bisa ditempa menjadi senjata abadi. Jangan dimasukkan lagi ke dalam tungku, ntar aku nggak bisa lagi, malah panik dia. Ini dia ada True Road. Tadinya ganas, ternyata sekarang menjadi cibi-cibian. Dasar aneh ini makhluk. Wave through the talisman dan helping forth Spurging Crowd semuanya tersegel bersamaku. Mohon Zheng Zhou menerimanya. Nampaknya di sini banyak sekali artefak-artefak kuno yang dikasihkan kepada sang MC. Inilah yang di video pertama kali digunakan untuk memburu mortal di awal tadi. Hanya ini, sepertinya orang mengemis kurang sekali. Tahukah kau? Kedua-duanya sama-sama menyepelekan orang ini. Ya, mungkin memang kita tidak berjodoh saat kita berpisah. Zheng Zhou, jangan marah. Aku cukup spiritual energi sebagai bahan. Aku janji. Ya, nampaknya dia pun panik. Aku bisa membuat lebih banyak jimat pil kok, dan senjata untuk Zheng Zhou. Untuk serius kah? Aku janji akan menjadikan Zheng Zhou nomor 1 di dunia Ravening. Baiklah, tawaranmu cukup menggiurkan. Tapi ingat, hanya kesempatan sekali, kau mengerti? Cerita flashback pun kembali lagi ke sekte sekarang dan waktu sekte sekarang. Di sini pun flashback maju time skip ke depan ya. Dan sang MC kita membuka gerbang. Wanita Tobrut bernama Yo ini sudah ada di sini. Nih, aku bawakan aura core kristal ini, cukup bukan? Dan selesai. Hebat sekali sang master sekte di wilayah berbahaya yang hanya dipenuhi energi jahat ini. Ternyata masih bisa menemukan artefak yang begitu kaya akan spiritual energi, kata Yu. Master sekte yang baru ini ternyata punya kemampuan, tapi batu ini sepertinya berbeda dari Spirit Stone biasanya. Akhirnya aku punya kesempatan untuk Foggy artefak lagi, kata Yo. Dengan kekuatannya, dia membakar seluruh batu mage ini untuk menjadi artefak yang baru. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang juga, kata Yue. Flame Raved Void Orb, you think aktifkan. Karena batu ini termasuk raw material seperti Spirit Stone, maka aku hanya bisa melakukan random fogging. Dengan kekuatanku, pastilah hasilnya akan maksimal. Kali ini hasilnya adalah Azure Shadow Sky Talisman. Dengan terengah-engah, dengan kekuatan yang hilang, dia pun mengasihkan kepada sang master. Dari mana kemungkinan Draven ability ini bisa memicu kekuatan burung atau makhluk bersayap, kata sang MC. Nampaknya tidak buruk, hanya saja terlalu biasa bagi gua. Kalau ini mendapatkan artefak yang lebih kuat lewat random fogging ini, bagaimana caranya, Yue? Itu mudah, Master. Tentu saja
tingkat jumlah spiritual energi yang digunakan harus lebih banyak lagi. Multiplier Smoke Super Bomb Mode. Nih, kekuatanku akan kumaksimalkan ke titik sempurna. Lihatlah, evaluasinya akan semakin kuat. Kali ini yang tercipta adalah sebuah benih. Benih ini tampaknya tidak sederhana. Tumbuhan macam apa yang sebenarnya ada di dalamnya? Oh, nampaknya MC dan Shisho nampak terheran-heran dengan hal baru itu. Aku merasa pernah melihat benih ini, Master. Sebelumnya rasanya mirip dengan buah dari tanaman yang pernah aku makan. Kalau tidak salah, tanaman ini bernama Piosio Reconnection Fin. Buahnya luar biasa lezat saat matang, Master. Oh, gabruk. Di sini Yue pun tergabruk karena kehabisan energi. Meskipun aku seorang kultivator, tapi sudah 2 hari nggak maem, Master. Selain itu, kultivator Tiongku juga belum pulih sepenuhnya. Proses fogging ini pun mengeras banyak spiritual energiku. Tenang saja, Yue. Sini aku gendong. Ayo kita cari makan di sono. Ada warung kelontong di sono. Enak di sono, Pak Warto. Warteg sebelah sangatlah enak. Kelihatannya dia pingsan karena lapar. Aku akan bantu dia istirahat dulu dan memesankan lewat Gojek saja. Jangan khawatir, Young Master. Setelah istirahat beberapa jam seharusnya dia akan pulih kembali, kata Shisui. Tapi masalah makanan tetap harus kita selesaikan. Ini tidak boleh berlarut-larut. Kalau tidak, sekte kita dalam bahaya. Sebenarnya aku sudah memikirkan soal ini sejak lama, tapi semua bahan makanan yang diuji tidak bisa ditransfer ke sini. Sepertinya aturannya adalah semua benda yang mengandung ciri biologis tidak bisa dibawa bolak-balik antar dunia. Meskipun masih punya banyak core kristal, kalau masalah tidak terselesai, aku tidak bisa membangkitkan murid-murid lain, bukan? Nah, di sini aku akan gacha lagi dengan tunggu itu. Tidak. Kalau lebih banyak murid dibangkitkan, mungkin saja masalah ini bisa terpecahkan. Naruto, Master. Meskipun aku tidak terlalu mengerti alasannya dan kenapa Master ingin membangkitkan lagi, sekte merasa ini memungkinkan, aku pasti akan menuruti, kata Shisui. Kenapa kali ini Rapid Cauldron bergoncang begitu hebat, Shisui? Oh, tampaknya karena kali ini 2 murid dihidupkan sekaligus, Master. Oke, kalau begitu kita mulai upacaranya. Di sini ada 2 ekor naga yang merah dan yang putih. Nampaknya 2 naga itu saling bertabrakan dan mereka tampaknya sedang bertarung, kata Shisui. Ting Yin dan Yang Spirit Binding Crows. Mereka nampaknya 2 sejoli yang tidak pernah akur. Hei kalian berdua, hentikan sekarang juga, kata sang MC. Di sini dua-duanya langsung ditarik karena berantem mulu dan menjadi seorang cewek yang tobrut dan kawaii banget. Wow, ini manhwa macam apa ini? Oke, langsung saja di sini. Yue langsung datang dari kamarnya, langsung saja menuju mereka berdua. Berisik sekali. Aku tidak bisa tidur sama sekali. Ini gara-gara kalian. Kalian berdua? Ini mulai menarik nampaknya. Yue nampaknya sangat tertarik keduanya. Siapa mereka? Kata Master dan Shisui. Mereka adalah pasangan kakak beradik naga yang sangat terkenal tempo dulu. Wahaha. Kakak Chang Mingsa, adiknya Chang Liu. Dulu mereka seperti air dan api di dalam sekte.
Tidak disangka mereka hidup kembali bersamaan. Sungguh nasib yang unik ya. Bagaimana kalau kalian adu lagi biar ada pemenangnya kali ini. Namanya Liu yang naga air, Mingsa naga api. Itu dia. Diamlah kalian. Hei, sudah cukup berisiknya. Sekarang kalian sudah dihidupkan kembali. Cepat beri hormat kepada master kalian, kata siswi. Master sekte? Hah? Memang ada. Nampaknya di sini disentuhlah sang MC kita Siu, kena daripada siswi ini. Liuli. Sepertinya yang diduga dari Young Master ini, Liuli bisa merasakan kekuatan spiritual energi yang sangat kuat. Dalam tubuh Master Sekte terdapat darah pendahulu. Tapi pada yang sama, aku juga merasakan kalau Master Sekte belum pernah mempelajari atau berlatih Daus Art. Bagaimana Master? Bener kan? Liuli adalah murid paling mahir dalam Daus Art dan defense teknik di sekte ini. Bagaimana kalau aku bantu bimbing Master dalam latihan? Nampaknya Liuli merayu sang MC kita. Aku bahkan menguasai 2 kultivator teknik juga loh, Master Jiang. Berisik kau. Nyingkir sana. Master Sekte tidak butuh ajaranmu. Sebelum masuk ke sekte, aku adalah pembunuh nomor 1 di Unlock Secret. Semuanya secret art bisa kukuasai dengan mudah. Jadi Master Sekte harus berlatih dariku. Itu yang terbaik. Lagi pula aku juga bisa dual cultivation loh. Apa sulitnya dual cultivation? Kita bisa melakukannya bertiga juga, atau kita adu kekuatan saja. Siapa yang menang dialah yang akan mengajari Master. Berisik. Di sini pun Yui langsung dipukul oleh kedua naga ini. Diam semuanya. Healthy retribution spare no one. Sudah cukup, jangan bertengkar. Kalian ini kayak anak kecil aja. Sekarang hal terpenting adalah menyelesaikan masalah makanan dulu. Ini yang paling important. Siapa di antara kalian yang tahu bagaimana cara membuat benih ini berubah? Dialah yang akan membimbingku dalam latihan. Oh, itu bukankah benih dari pihak Show Regeneration Fine? Wow, ini luar biasa. Itu harta langka yang sangat sulit ditemukan. Konon pohon langka ini hanya bisa tumbuh jika ditanam dalam tanah Supreme Evil yang menyerap energi jahat dari ribuan jasad. Lalu dipadukan dengan teknik khusus agar bisa menyerap esensi dari tanam ekstra buat tanah tersebut dalam mulai bertunas. Tapi itu belum semuanya. Setelah bertunas, pohon ini membutuhkan spiritual energi dalam jumlah besar untuk tumbuh, serta membutuhkan kombinasi dari spiritual energi dari evil energy. Oh, nampaknya ini adalah pohon penyerap setan. Itulah mengapa pohon ini sangatlah langka, kata Liu. Kabarnya buah dari pohon ini bisa meningkatkan cultivation, bahkan memberikan divine ability yang sangat kuat. Kalau begitu, ini pohon yang sangat luar biasa. Batin Liu, sang MC kita. Spiritual energi bisa dikumpulkan lewat core kristal. Tapi untuk tanam jahat, sepertinya hanya bisa dikumpulkan dari wilayah terkutuk. Namun, berdasarkan ingatan pemilik tubuh ini, sebelumnya wilayah berkutuk penuh dengan makhluk jahat dari berbagai jenis devil. Hanya saja aku belum pernah bertemu karena sebelumnya aku belum menjelajah terlalu jauh, kata sang MC. Baiklah, kalian kumpulkan dulu. Maka untuk mengumpulkan tanah tersebut, aku meminta para murid untuk beristirahat terlebih dahulu.
Dan di sini ketiga murid memberi hormat kepada sang master. Aku sendiri juga harus kembali ke dunia akhir, kembali ke dunia apokaliptik untuk mengumpulkan lebih banyak mana core untuk membuat artefak bagi mereka. Harus kupastikan mereka bisa kembali dengan selamat setelah mencari tanah jahat nanti. Aku namanya tidur dulu. Ting. Nampaknya di sini ada seorang wanita, nampaknya karena terlihat dari sepatunya ya. Dan dia tidak dilihatkan mukanya mendekati sang MC. Apa yang terjadi? Nampaknya sang MC sudah berpindah dunia, yaitu dunia apokalip. Ini dari kapten. Ada SMS rupanya. Dasar bocil, kenapa tidak angkat teleponku? Cepat datang ke tempatku, ada sesuatu yang bagus untukmu. Nampaknya Kapten Quill memanggil. Berbeda tempat, gedung sekretariat Scavenger. Di sini sang MC menuju ke sana. Ting tong, permisi, kulon punten, kapten mencariku berkali-kali. Apa ada sesuatu yang terjadi sehingga membuatnya seperti itu? Sampailah ia ke kamar pribadi sang kapten. Pemindai wajah berhasil. Liu Xiang. Oke, silahkan masuk. Nanti kule. Ternyata dia terkaget-kaget, banyak sekali barang-barang yang berantakan. Kapten Twang, kepalanya benjol sama kaleng Coca-Cola dan roti mari. Sakit banget nih. Aduh, ada apa ini? Gojak. Kau tak apa-apa kan, Kapten? Liu, kenapa kau kesini? Nampaknya di sini ada seorang wanita yang tobrut, yang pemalas, introvert. Wow, parah. Fang Choyu, dia adalah kapten kami. Xiongzi, kau kesini ada urusan apa ya? Kapten, bukankah kau bilang ada barang bagus yang ingin kau berikan kepada, kata Liu MC kita. Barang bagus? Oh iya, barang bagus ya. Barang bagus apa? Jangan-jangan itu adalah iya, aku ingat sekarang. Rupanya di sini otaknya agak lelet rupanya. Begini, aku baru saja dapat kontrak besar, bro. Nih, tapi karena aku biasanya sibuk, kesempatan langka ini kupikir akan jadi latihan yang bagus untukmu, Xiongzhi. Baiklah, aku berikan ini padamu. Tenang saja, misi 2 bintang dari sekretariat Scavenger ini hadiahnya besar, nanti kita bagi 70-30. Gimana? Ini curang amat ini 70-30. Oke, terima kasih atas kepercayaan dan perhatianmu, Kapten. Tingkat misi dari rendah ke tinggi, 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang hingga 10 bintang. Itu dia tingkat orderan dari serikat. Tapi aku ini satu-satunya anggota tim. Kalau harus menyelesaikan misi 2 bintang sendirian, aku tak terlalu nekat. Apakah aku cuma setor nyawa, Kapten? Tak perlu khawatir. Kau ini anggota tim dari aku, Fang Xiaoyu, Scavenger kelas S terkuat sepanjang sejarah. Pasti bisa diandalkan, bukan? Lagi pula, aku satu-satunya anggota timku. Kalau bukan kau yang jalan sendiri, lalu siapa lagi? Maka dari itu aku ingin upgrade perlengkapan dulu kayaknya, Kapten. Ide bagus, good job nih. Silakan aja, itu membuat kamu lebih keren. Kalau begitu, boleh minta sponsor dana sedikit, Kapten. Aduh, nampaknya di sini Siu merayu kaptennya. Nampaknya mukanya datar ya. Nah, dana ya. Tentu saja tidak ada. Twang.
Lagi pula, kau tahu sendiri, kekuatan baruku sebagai manusia baru adalah fisik super. Jadi aku tak butuh perlengkapan. Kalau butuh, mungkin sudah kupinjamkan padamu. Ah, curang amat ini. Tapi Kapten, aku dengar tunjangan bulanan 5 Scavenger itu kan raja itu besar banget kan? Masa kau tak bisa sumbangan dikit untuk beli perlengkapan? Nggak rugi kok, kata sang MC. Lagian kau sendiri tak beli perlengkapan kan? Kau ini masih terlalu polos anak muda. Memang aku tak butuh perlengkapan di dunia nyata, tapi perlengkapan dalam game jauh lebih mahal tahu. Ini kocak gaming malah dibelikin karakter. Aduh, game pemburu akhir zaman liar banget. Itu semuanya menjadi sangatlah mahal. Belum lagi tiap bulan harus beli game baru. Gaji segitu mana cukup. Bulan depan aja udah mau rilis konsol Switch generasi terbaru loh. Aku masih pusing mikirin uangnya. Ih, kocak gaming ini kaptennya. Konsolnya aja 3.500.000. Itu harga second loh. Belum termasuk kaset gamenya. Sen koin mata uang umum di era Switchland. Aku hampir lupa. Kapten itu pecandu game berat plus gamer sejati, kata MC kita. Soal pengeluaran untuk game bukan cuman boros seperti air, lebih tepatnya seperti banjir bandang yang tak bisa dibendung karena dia udah kocak gaming. Aduh, ini bukan main game lagi tapi bakar duit kayak aplikasi belanja online yang selalu bakar duit. Bisa disampulkan bahwa pada kapten sama saja dengan tidak lebih cari solusi sendiri, kata sang MC. Meskipun tak punya dana untuk upgrade, tapi misi yang kapten berikan tidak pernah kutolak. Ya udahlah, gue cari dana dulu dari pinjol batin sang MC farming Nuclear Core, tapi karena nyawaku ini adalah pemberian dari Allah. Wow, takut mokek juga dia. Dahulu orang tuaku meninggal karena kelaparan saat masih masa kelaparan makan. Ini kembali flashback masa kecil ya. Tapi aku beruntung punya tubuh kuat bertahan hidup dengan memungut sampah bersama persis pengemis. Satu hari aku ditangkap oleh sang penjara Rush Plague. Waktu itu mereka sedang berburu wilayah dengan geng lain Rainbow Silver. Dan terjadilah adul di sana penjara kelompok kriminal yang hidup dari merampok Westerland. Tapi aku tetap selamat, akhirnya ditangkap pihak yang menang dan dijadikan prajurit kecil. Anak ini keras kepala dan liar, cocok dijadikan anak buah kayaknya. Tapi geng penjara itu tetap tak sebanding dengan hewan nuklir di luar kota. Mereka bisa diserang kapan saja dan di mana saja oleh binatang buas. Itu hewan nuklir, cepat lari. Nah, di sini si MC kita terkangah-kangah hidupnya, tapi aku tetap hidup. Mungkin karena tubuhku terlalu kecil buat dimakan. Hewan nuklir itu melepaskanku dan melepehku tidak berarti. Aduh. Sejak saat itu aku terus hidup berkat tubuhku yang kuat dan nasibku yang bagus. Dan juga keras kepalaku. Aku menghindar sana sini dari perang gerilya. Kupikir aku bisa terus bertahan seperti ini sampai akhirnya aku bertemu dengan golem batang bintang. Dan di sini keliarannya sangat luar biasa. Mereka memburu manusia yang ada di luar kota. Gelombang binatang adalah ledakan massa hewan nuklir yang ngamuk menyebabkan masih misterius bagi orang biasa. Peluang hidup nyaris nol karena tingkat kebuasannya mencapai level S. Saat aku terjatuh, aku benar-benar yakin riwayatku akan tamat di situ. Tetapi kapten menyelamatkanku. Seorang muncul menolongku.
Sial, karena gelombang ini aku jadi telat ikut match pro tingkat atas. Apocalypse Hunter, malam ini aku akan datang, kata sang kapten. Hei bocah, tunggu di sana, aku akan selesaikan ini sangat cepat, kata sang kapten. Dan dia mengeluarkan pukulan matahari sebagai andalannya. Golden Fist, cepak, duer. Seperti One Punch Man yang sekali pukul berlubang, serang langsung. Di sini pukulannya langsung mengenai semuanya. Seperti film One Punch Man aja. Dengan satu jurus konyol khas anak remaja, kapten menghabisi semua hewan nuklir dalam satu pukul. Misi 8 bintang itu diselesaikan dalam hitungan detik saja. Nyawaku diselamatkan tanpa sengaja. Kau cukup tangguh, mau ikut mulai sekarang ikut denganku? Jadi anak buahku tentunya. Sejak saat itu kapten menganggapku sebagai saudara. Setelah tahu aku punya potensi manusia baru, dia mengajakku masuk timnya. Dan aku seperti bintang jatuh tiba-tiba di semesta kapten jadi satu-satu anggota timnya karena dia tidak punya tim. Chris Lab tingkat kesulitan misi bintang 2. Di sini pindah ke Institusi Perlindungan Hewan Nuklir. Rupanya sang MC sudah datang sampai sana. Berdasarkan info misi dari kapten, lokasinya tidak jauh dari sini. Oh, Bro Scavenger, akhirnya kau datang juga. Di sini ada 5 orang, 2 berkostum cosplay, 2 bersenjata, yang 1 kaptennya. Namaku Dr. Shu, kepala institut. Ini kau bisa kupanggil apa? Panggil aku Liu Xing, panggil saja Xing. Kalau begitu, silakan masuk Brother Xing. Kita bisa bicara lebih tenang di dalam. Silakan duduk Brother Xing. Ya, siap. Silakan minum tehnya kakak. Wow, di sini ada onesang maid yang kawaii. Terima kasih Dr. Shu. Tapi langsung saja kita ke pokok pembicaraan. Bolehkah jelaskan kepadaku detail tugasnya? Oh, begini. Berapa bulan yang lalu aku mengkonferensi pers, dan Institut Perlindungan Hewan Nuklir ini adalah lembaga kasih sayang yang mengumpulkan binatang-binatang tidak bersalah yang lemah. Selama 5 tahun kami berdiri, sudah menyelamatkan ratusan manusia bis atau mutasi. Bagi mereka, institut ini sudah seperti rumah yang hangat bagi mereka. Banyak orang menganggap manusia bis itu berbeda. Hanya menurut itu cuman prasangka saja. Mereka menyia-nyiakannya. Banyak dari mereka ingin berbaikan atau berbaur dari masyarakat manusia. Mereka hanya ingin tempat tinggal yang aman dan nyaman saja. Untuk menghilangkan prasangka itu, kami bukan hanya menampung mereka, tapi juga memberi mereka makan, penelitian, juga meneliti cara menghapus gen base mereka agar mereka bisa sepenuhnya menjadi manusia. Namun saat kami makin berkembang, masalah besar muncul. Itu dia. Sepertinya ada satu hewan nuklir yang mengincar institusi ini. Jadi kami butuh bantuan scavenger seperti kalian untuk mengatasinya. Di sini terjadi gempa saat mereka mengobrol-ngobrol. Pasti dia datang, kata dokter. Aku akan lihat dulu. Keluar, kalian tetap di sini di dalam. Bro, hati-hati bro. Yuk, tenang aja bro. Peluru tak mempan padanya sama sekali. Ayo cepat, lebih semangat. Kasih bom molotov atau apa? Nani kure. Ternyata ada naga level 10 yang menghantui mereka, nyamperin di sono nongkrong. Walah. Walau misi ini disebut hanya melibatkan satu hewan nuklir, si Titan
Python ini dari Westerland. Ini ukurannya seperti gedung tingkat pencakar langit. Kalian lebih besar daripada normal. Bahkan ini spesies beracun. Mana mungkin ini misi 2 bintang, setidaknya 3 bintang kek. Tunjangan bertambah dong. Kalau ini aku benar-benar dikerjain sama Kapten Batin Shin. Hei, ular besar. Sisiknya terlalu besar untuk diserang. Tebalnya, serangan membabi buta hanya akan membuatnya semakin ganas. Batin MC kita. Di sini ular itu mengaung sangat keras sehingga prajurit-prajurit terpental ke udara. Itu suara dengan desisan yang sangat kuat. Sepertinya aku harus mengalihkan perhatiannya terlebih dahulu. Di sini MC pun langsung bergerak dengan cepat. Sorry, bolehkah aku pinjam granatnya untuk sementara? Tenang saja, aku hanya butuh granatnya saja kok. Kau ini tahu sopan santun nggak sih? Sorry pak, apapun pas Avenger itu sebegitu miskinnya hingga kekurangan senjata. Tidak ada yang aneh. Apa dia benar-benar Avenger profesional? Hei monster besar, ayo lihat ke sini. Biar meledaklah kepalanya si monster ini. Dan nampaknya dia hanya mengalihkan perhatiannya saja. Ayo sini anak cantik, aku di sini, kejar aku. Pek. Lah nampaknya monster pun marah dan mengejar MC kita. Wow, panjang sekali ini badannya si monster sampai ke ujung daratan. Choice Canyon, tempat ini cocok untuk beradu. Ayo, granat hasil pinjaman ini benar-benar efektif. Cihuy. Seumur hidup belum pernah aku bertarung dengan perlengkapan selengkap ini. Hari-hari melempar granat gratis seperti ini sungguh menyenangkan. Batin Shin. Kalau begitu, setelah misi selesai, aku harus meminjam lebih banyak lagi dari laboratorium. Batin MC kita sudah berhasil ku arahkan Chaos Canyon. Seharusnya laboratorium tidak lagi dalam bahaya. Mari anak cantik bermain dengan kakak umpet-umpetan. Kalau begitu, kita akhiri semuanya di sini. Rasakan ini 5 bom atom. Ular kecil, terimalah hadiah spesialku, granat combo attack. Ada 5 granat. Biar meledaklah si granat itu. Setelah granat, lalu rasakan ini, jurus pedang halilintarku dan jimat sakti kuno, Lightning Blast. Dengan mengayunkan dengan kecepatan yang sangat super. Di sini ular pun tersakiti sudah. Ini sudah mulai berdarah-darah dia. Kurang ajar kau manusia. Tidak buruk juga. Strategi ini cukup berhasil, kata sang MC. Tapi sayang disayang, ular itu meregenerasi sangat cepat lukanya. Kembali lagi ke titik semula. Nani? Kemampuan regenerasinya benar-benar luar biasa, di luar Nurul. Aduh, rupanya di sini ular kobra pun marah dan menampakkan taringnya. Kurang ajar, rasakan semburan bisa beracun. Bahkan dia bisa menyemburkan racun. Ini sungguh tak tahu aturan. Aku harus segera menghindar. Wah, nampaknya di sini sang MC berhasil menghindar dan nampaknya motornya pun menjadi gulai cap
gadak karena saking dahsyatnya racun itu. Ternyata yang disemprotkan itu asam pekat. Ini bahkan lebih mematikan daripada racun biasa. Sayang sekali, motor keluaran tahun 82 itu harus pensiun secara tragis di tempat. Aku marah, aku jengkel. Kurang ajar kau, Monster. Kau telah menghancurkan motorku. Untung saja aku masih udah beli cash, nggak kredit. Aduh, motor Supra Hondaku. Untung saja aku masih memiliki kartu Askai Talisman of Azure Shadow. Hei Monster, kamu demi motor kesayanganku yang kemarin aku harus kredit lagi, ha? Walaupun udah lunas, harus kuakui kamu harus bayar utang. Aku harus mendapatkan sebanyak mungkin Niklumen Core dari monster ini. Lihat, dengan kecepatan super dan ilmu Roko Sukmo, sang MC membelah-belah monster menjadi berlobang-lobang. Di sini pun dia nampaknya sangat mudah mengalahkan monster tersebut. Titan mutan dari Wasteland ini bahkan sebagai surprise, daya tahannya seperti permata sudah dihancurkan begitu parah, tapi masih mampu pulih dalam waktu singkat. Tapi semuanya akan berakhir di sini dengan ultiku. Ada yang aneh dengan monster ini. Nampaknya monsternya menangis Bombay karena kesakitan. Dia menangis. Ada apa? Jangan-jangan dia sebenarnya adalah roh. Dan di sini pun disegelah si monster ini. Ternyata benar, monster itu berkelamin woman. Benar, dia adalah seorang beastman. Pantas saja dia memiliki kesadaran. Hei, misi sebentar. Kamu milih apa? Kanan apa kiri? Kalau kiri meninggoy juga nih, rasakan. Tuntaslah sudah tugasku. Tuan-tuan, silahkan lihat hasil buruanku. Ini adalah buntut naga yang telah aku potong. Mohon maaf, tubuh Wasteland Titan Phantom ini sudah hancur olehku. Hanya tersisa ekornya saja yang cacat ini. Bagaimana? Nani? Ini luar biasa, sugoi. Terima kasih saudara Sing. Aku bayar sesuai dengan misinya. Ding, dompet elektrik terisi 20.000 sound koin. Wow, terima kasih arigatou gozaimashita. Imbalan misi ini bintang menghancurkan basement club hanya 5.000 sen koin. Misi 2 bintang langsung berlipat ganda. Tetapi kesulitannya memang jauh lebih tinggi. Ini benar-benar mempertaruhkan nyawa demi uang. Batin Shin. Ngomong-ngomong Do Ersu, seharusnya area ini, institusi ini sangat jarang dilewati nuklir base. Sangat tidak biasa ada larga nuklir base ini menyerang situasi ini akhir-akhir ini. Apakah ada yang aneh yang terjadi di institusi ini? Tidak. Nuklir base binatang buas tanpa akal seringkali masuk ke properti pribadi. Kau tidak perlu khawatir, Tuang Sing. Memikirkannya saja itu tidak mungkin. Ngomong-ngomong, saudara asing, kulihat kau lelah. Jika tidak terburu-buru, maukah kau tinggal dan istirahat dulu? Ini wanita-wanita ini akan menjamumu sambil enak-enak loh. Aku bisa meminta Demi dan Xiaomi untuk membantu saudara Sing menghilangkan stres. Oh, institusimu punya layanan pijat plus seperti itu? Luar biasa, Profesor. Aku tidak tahu bahwa mengoperasikan layanan basement itu ilegal, bukan? Oh, jangan-jangan kau sengaja menjebakku. Nampaknya Sing tidak mudah terjebak.
lupa di sini. Tenang saudara, jangan salah paham. Ini tidaklah sukarela daripada Beastman, tidak ada hubungannya dengan institusi. Nampaknya ada hal yang disembunyikan di sini sama Profesor. Terutama para Beastman, terima kasih karena saudara telah melindungi tempat tinggal mereka. Jadi mereka ingin balas budi saja kok. Semoga saudara lebih banyak membantu institusi menjaga keamanan di depannya. Oh gitu. Begitu naruhodo nih. Kalau begitu, aku punya ide yang berani. Kau punya pelayan basement wanita lainnya, bisa kau aturan semua untukku? Nani? Iya dong. Serahkan padaku. Kau tahu cara bersenang-senang saudara. Aku segera ku aturkan untukmu. Oh, arigato gozaimasu yang kawaii-kawaii ya. Jangan lupa. Di sini Sing sudah sampai di kamar dan ada 6 dari kawaii-kawaii maid yang sangat pengen menaklukkan Johnny sang MC. Sudah kukumpulkan semuanya kan kakak Sin, kami sudah berkumpul semuanya. Mana yang capek? Apa perlu kami pijit? Sangat senang melayani Anda, Master Sin. Baiklah, kalau sudah berkumpul, kenapa kau tidak merasa kalian itu seperti melakukannya dengan sepenuh hati? Baiklah, akan kubuka segel yang telah membelenggu kalian. Sudahlah, jangan berpura-pura. Open segel. Thunderbolt Charm Tring. Oh, nampaknya di sini ada hal yang tersembunyi dari maid-maid itu. Apakah itu? Di sini sang profesor memasuki laboratoriumnya dan banyak sekali human base project penelitiannya yang belum selesai. Tapi di sini ada yang spesial, yaitu 2 wanita yang dalam tabung oksigen penelitian. Putri kesayanganku, ayah membuat menunggu lama. Semua salah nuklir base yang datang membuat masalah itu, kata profesor. Nampaknya ada 2 wanita ini adalah putri dari profesor ini. Tadi dia sudah kubunuh. Hari ini ayah akhirnya bisa menghidupkanmu kembali. Ini pasti alasan mengapa Largen nuklir base itu datang mencarimu, Dr. Shu. Oh, Nani? Hei, Saudara Sing, kau lancang sekali. Mengapa kau di ruang penyelamatan base kami? Kau tidak bisa sembarangan masuk ke sini. Lagi pula, baru berapa menit apakah kau sudah secepat itu keluar? Apa sebenarnya hal yang tersembunyi yang dilakukan institusi ini? Aku sudah lama menahanmu, dokter. Bukan hanya perkataanmu sangatlah palsu. Sekarang kau pasti ingin mengaku kau mengikutiku. Rasakan ini, pukulan bau gementar langsung di sini. Dokter keluar cairan merah. Ya, aduh, anjir. Wah, awalnya aku ingin memberimu keuntungan, membujukmu bergabung dengan institusi. Karena kau ikut campur, aku tidak akan perlu pura-pura lagi. Baiklah, akan kutekan tombol SOS ini. Saat berbicara denganmu tadi, aku sudah menekan tombol alarm. Bocah, sekuat apapun dirimu, kau tak akan bisa mengalahkan basement yang sudah kuperkuat dengan biogenetik teknologi. Nampaknya 6 maid tadi terpengaruh oleh SOS tadi dan mau menyerang Sing. Salahmu sendiri karena kau terlalu muda, anak muda. Dokter, aku selalu punya kartu as yang selalu aku simpan. Maaf, kau sudah kehilangan kendali atas mereka. Nani, electronic color
Ku ini juga dilepaskan secara paksa, akan langsung meledakkan kepala. Bagaimana kau melakukannya? Tidak usah heran dokter, kau tidak perlu khawatir soal itu. Bagaimanapun mereka sekarang adalah orang-orangku. Dan sekarang siapa yang terpojok? Demei dan lainnya sudah memberitahuku perbuatan jahatmu. Para basement wanita yang tertipu dan ditampung di institusi ini asal punya sedikit parah, semuanya dipasangi electronic color. Wow, yang cantik-cantik dijadikan matte karena electronic color bisa melepaskan arus listrik, bahkan langsung meledakkan kepala. Mereka pasrah saja. Para basement hanya bisa patuh, tidak berani melawan perintah aneh apapun. Tidak hanya itu, berbagai forbidden enchantment drug yang dikembangkan oleh institut ini akan diuji coba pada basement terlebih dahulu, bukan? Kalau mereka meninggoy gimana? Itu tanggung jawabmu dokter. Kau selalu bilang institut ini adalah organisasi amal, padahal kaulah yang paling menyakiti para basement. Dokter Su, aku ada di sini untuk menuntut balas. Tidak, bukan begitu Tuan Sing. Aku melakukan ini sepenuhnya karena kejadian hari itu. Aku pernah dengar dengan tulus ingin membantu para base monster itu. Aku tidak tega melihat para basement tak bersalah ditindas oleh manusia. Saat itu kupukul ke kelapanya hingga bonyok. Siapa yang menyerangku, oi? Dan aku menyelamatkannya. Kemudian aku menjadi seorang biologi dokter setelah menikah, dan aku istriku punya anak sendiri. Tetapi kami juga mengadopsi banyak basement, dan arah penelitianku juga untuk membantu basement mengubah gen dan bertransformasi menjadi manusia. Setelah beberapa tahun penelitian, aku berhasil menguraikan kode genetik basement ini. Dengan dasar itu, tidak lama lagi tujuanku akan tercapai, kata Dokter Shi. Apakah aku segera kembali? Tidak disangka terjadi hal yang tidak aku inginkan, tapi semua ini runtuh sering kejadian hari itu. Basement yang disuntik experimental transformation potion yang kubuat kehilangan akal. Dokter Shu, basement ini mengamuk dan kami sudah bunuh. Meskipun kami langsung datang setelah menerima misi penyelamatan, tapi kami tetap terlambat. Dan di sini semuanya sudah meninggoy semua. Dan istriku meninggoy karena basement itu. Saat aku tiba di lokasi, istri basement itu sudah tidak bernafas dan putraku juga meninggoy. Hanya tersisa nafas terakhir mereka. Ayah, aku sangat sakit. Ayah, cepat tolong aku, kata putrinya. Jangan khawatir Sheng Qing, ayah ada di sini, tidak akan membiarkanmu sinu. Sejak itulah arah penelitianku bukan lagi membantu basement, melainkan menyelamatkan putriku. Tubuh Xiao Xing terluka parah hanya untuk mempertahankan hidupnya sejak membutuhkan biaya besar. Dan kapan aku bisa menemukan cara untuk menghidupkan kembali sepenuhnya tidak diketahui. Agar punya dana untuk mempertahankan hidup putriku, sekali lagi melanjutkan penelitian cara menyembuhkan putriku, aku hanya bisa tunduk pada modal. Jadi itu bukan kehendakku, Tuan Shin. Aku mencapai kesepakatan dengan organisasi bawah tanah atau Dark Will. Mereka menyediakan dana dan live basement.
dan aku bertanggung jawab mengekstrukasi bahan yang dibutuhkan dari para baseman untuk membuat berbagai enchantment agent dan holy dance yang bisa disuntikkan ke tubuh manusia. Itulah bisnisku, Mr. Shin. Bahkan berbagai forbidden potion juga ada. Obat-obatan ini dijual oleh organisasi bawah tanah di pasar gelap untuk keuntungan, lalu dibagi denganku. Nampaknya seperti itulah. Perlahan basement bagiku sudah menjadi alat untuk mencapai tujuanku. Pada akhirnya aku menjalani hidup yang paling ku benci, tapi itu tidak penting lagi. Aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan putriku, yaitu Gen Fusion yang bisa berkembang biak. Selama aku menemukan basement dengan gen yang cocok, aku bisa menggunakan teknologi ini untuk menggabungkan tubuh base dengan tubuh putriku menjadi tubuh baru yang sempurna. Meskipun caranya sederhana, menemukan basement yang gennya cocok dengan tubuh putriku seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sayang sekali tadinya aku sudah menangkap White Snake Basement. Ular putih itu bahkan hanya kabur, dia juga merusak banyak barang kami, kata prajurit. Itu dia, jarum itu kebetulan aku yang menemukannya. Tingkat kecocokan gen Titan Pitem Basement dan Xiaoxing ternyata mencapai 99%. Akhirnya putriku terselamatkan. Tapi saat aku hendak memulai gen fusion, seekor giant vested land Titan Pitom yang datang menyerang mengganggu rencanaku, sehingga gagallah. Gen fusion membutuhkan waktu yang cukup lama dan tidak boleh ada kesalahan di tengah jalan. Untuk memulainya, aku harus menyingkirkan Titan Pitom terlebih dahulu. Sekarang Titan Pitom sudah kau bunuh, aku tidak punya khawatir lagi. Jadi Gen Fusion bisa segera dimulai. Aku akan segera bisa menghidupkan Xiaoxing kembali. Sistem segera mulai Gen Fusion. Konfirmasi dimulai.